kebetulan selama pandemi kemarin bukan berimbas cuma dari aja. Dia aja, tapi semua dari usaha kuliner kita juga ya langsung tiarap. Ovi Sofyanti tenar di panggung hiburan Indonesia sejak ia bergabung di grup dangdut Duo Serigala. Grup Duo Serigala ini didirikan pada 2014 dan sukses meluncurkan single berjudul Abang Goda. Bentuk tubuh hingga penampilan seksi menjadi ciri khas pedangdut satu ini bersama Pamela Savitri, teman duetnya di Duo Serigala. Namun kebersamaan Ovi dan Pamela hanya bertahan sekitar 3 tahun karena di tahun 2017 Ovi memutuskan keluar dari Duo Serigala. Ovi dan Pamela dikabarkan terlibat perseteruan yang membuat hubungan keduanya renggang dan akhirnya Ovi memilih bersolo karir. Setelah keluar dari Duo Serigala, di tahun 2018, Ovi menikah dengan Frankie Ilham. Awalnya Ovi adalah pelanggan rumah makan khas Manado milik Frankie di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Lalu keduanya intens menjalin komunikasi. Sama-sama pernah mengalami kegagalan dalam berumah tangga diperkirakan menjadi alasan kecocokan pasangan ini. Di masa pandemi COVID-19, Ovi dan suaminya bekerja sama tetap menghasilkan pemasukan karena tidak adanya jadwal manggung dan menurunnya pendapatan dari bisnis catering yang mereka bangun. Walaupun terbantu job endorsan, Ovi dan suami tidak masalah harus menjajakan produk makanan mereka di pinggir jalan. Halo pemirsa Tribun Network yang ada di rumah, yang lagi di kantor dan di mana-mana, selamat datang. Ya, kali ini kita kedatangan Ovi Sofyanti dan suaminya yang akan bercerita kehidupan selama 5 bulan terakhir ya. Selama pandemi dan nantinya cerita-cerita lain soal kehidupan pribadi mereka yang menjadi sorotan publik waktu itu ya. Ovi, sapa dulu dong teman-teman yang lagi nonton, yang kita tidak tahu jumlahnya ada berapa di sana, tapi selamat datang. Ya. Hai semuanya. Ya, Kak Ovi, apa kabar sama Bung Frank nih? Puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, pandemi kemarin di Maret ya, di Maret itu pasti pekerjaannya Ovi itu banyak yang hilang nggak sih? Banyak banget. Ada beberapa titik sebelum pandemi ya, kita udah udah ada yang tanya, terus udah ada yang masuk juga job-job, kayak akhirnya. Ada berapa job sih yang hilang tuh saat pandemi? Kemarin sebelum yang pertama ya, tahap pertama itu kita 9 titik. Oke. 8-9 titik. 8-9 Batal titik. semua. Batal semua. 300 juta hilang dong ya. Hampir ya. Oh, hampir. Tuh, pandemi dia hilang pemasukan 300 juta. Nah, terus kesibukan kalian maksudnya buat bertahan hidup, nggak ada pemasukan dari job-job over, ngapain aja sih? Ya putar otak. Hah? Putar otak. Iya. Putar otak apa aja gitu. Enggak, kalau jadi kebetulan selama pandemi kemarin bukan berimbas cuma dari aja. Dia aja, tapi semua dari usaha kuliner kita juga ya langsung tiarap. Tapi untungnya catering masih tetap jalan. Oh, oke. Berarti usaha yang tadinya buka di sebuah toko gitu pindah ke rumah berarti ya? Pindah ke rumah. Iya. Nah, sebelum pandemi mau usaha apa sih kalian? Rumah makan. Oke, rumah makan apa? King Tuna. King Tuna Manado, asli Manado berarti ya. Nah, apa namanya? Kalau nggak salah, gue sempat ngeliat di Instagram juga kan, sampai jualan-jualan di pinggir jalan. Oh, itu waktu pas Ramadan ya? bulan puasa. Jadi kita jualan takjil. Kita jualan takjil. Takjil, karena kan ya apa aja yang dibikin lah. Yang penting kan kami udah nyopet. Ya betul. Kan, yang penting mau jualan, ngapain. Ibarat kata sebenarnya ada hal yang sangat luar biasa yang dipelajari ketika pandemi corona ini. Pandemi corona ini melatih kita untuk lebih kreatif. Ibarat kata kita harus survive untuk keluar dari yang namanya kesulitan yang luar biasa. Karena kan kalau berbicara pandemi corona, ini yang terkena dampak bukan cuma kalangan menengah ke bawah, tapi semua. Semua. Baik yang punya perusahaan maupun punya modal, itu semua kena daripada dampak dari pandemi corona ini. Nah, ketika berhadapan dengan pandemi corona ini, kita semua dilatih untuk bagaimana caranya kita untuk keluar ide-ide
yang ada di pikiran kita untuk bisa menghasilkan kreatif di saat pandemi corona. Iya. Oh gitu. Oke, nah untuk office sendiri, ya maksudnya kan dulu sama Dua Serigala kan udah namanya sudah cukup luar biasa ya kan. Terus habis itu solo karir, terus kemudian menata karirnya nih, solo karirnya sampai akhirnya terhenti lagi gara-gara pandemi COVID, sampai akhirnya jualan di pinggir jalan gitu. Emang nggak malu Vi jualan pinggir jalan? Ih, mau kenapa ya enggak lah. Kan kita jualan, bener kan? Daripada bener kata Bang Boto kita nyuri, kita nipu, ngebohong, ya mendingan jualan kayak gitu walaupun di pinggir jalan gitu, nggak apa-apa. Tapi pas Tetap sama semangat. Tetap semangat. sama jualan kan pasti banyak ketemu yang beli. Ovi dikenal nggak sih? Waktu itu jualannya di mana sih? Kagak, dia nggak turun. Kenapa emang lu nggak Yang turun? jualan kan gua. Oh, oke. Yang jualan. Dia cukup instastory doang. Gitu. Oke. Jadi nggak sebenarnya sih gini. Mungkin tambahan sedikit. Dulu ketika di Dua Serigala mereka udah merasakan yang namanya Iya. luar biasa ketika Ya dikenal. luar biasa, Ya. luar biasa di luar. Ya, intinya gini. Dari sini kita belajar banyak bahwa kehidupan itu berputar. Berputar. Oke. Udah. Kehidupan itu berputar. Setiap orang ada masanya. Setiap masa itu pasti ada Ada orangnya. orang. Ya, nggak ada satu orang yang istilahnya dia bisa berjaya dengan ratusan tahun atau puluhan tahun. Tetap siklus perputaran itu ada. Apalagi dunia entertainment itu banyak pendatang-pendatang baru yang menawarkan sesuatu yang baru. Tetapi ya sekali lagi kembali dari seizin yang maha kuasa. Ketika kita dititipkan suatu rezeki, maka kita harus menghargai rezeki itu, kita harus mensyukuri, menjaga rezeki itu, kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika pun tiba di satu masa, ketika momen itu udah nggak ada, dan kita harus bersyukur bahwa kita pernah di titik itu. Nah, caranya bagaimana? Saya treatment Ovi, sekarang kan dia solo. Saya treatment dia bukan lagi sebagai artis yang dulu pernah di Dua Serigala, Yap. tetapi saya treatment dia sebagai artis pendatang baru. Iya. Oke. Jadi yang merangkak lagi dari bawah. Tetapi ya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Grafiknya mulai agak terlihat bagus. Mulai belakangan ini udah mulai. Apalagi di dunia acting. Oke. Nah, Ovi, selama pandemi kan kerjaan nggak ada, bantuin suami jualan, ya kan? Nah, pasti kan ada sebuah gaya hidup yang berbeda dong, yang tadinya mungkin berkecukupan dengan sebuah masukan dari job of air, dan ketika pandemi kan nggak ada masukan, pasti ada perubahan hidup yang berbeda. Bisa ceritain nggak sih maksudnya perubahan hidupnya seperti apa sih? Sama pandemi ini nggak ada kerjaan, ngapain di rumah gitu? Ya kalau dari office sendiri sih nggak ada yang berubah ya, maksudnya ya emang kayak gini aja gitu, biasa-biasa aja, nggak ada yang menter banget gitu. Lagian puji Tuhannya tuh selama COVID ini kita yang jalan itu endorse di Instagram. Justru Itu luar biasa. Justru banget itu yang sih. paling banyak. Justru malahan nggak terduga Iya. off air kemarin yang hilang ketutup sama Keganti sama desainer endorse ini. masuk itu hampir sama Hampir nominal sama. kayaknya. Oh, Iya, oke. sama. Nah, sebelum masuk ke masukan endorse, berapa lama tuh akhirnya, maksudnya kan pasti hidup proses kehidupannya ke bawah Oh, iya. banget tuh. Iya. Nah, itu berapa lama sampai akhirnya endorse masuk tuh, berapa lama sih hidup kayak misalkan sampai akhirnya fokus buat jualan, fokus di cateringnya sendiri gitu. Sebenarnya sih kalau mau dibilang ya, jujur ya, mungkin di sini kita boleh terbuka sedikit bahwa sebenarnya momen corona ini tidak sesulit ketika kita baru menikah. Iya. Oke. Betul. Iya, momen corona ini malahan kalau saya boleh bilang, saya bersyukur ya. Saya bersyukur karena memang rezeki itu nggak akan pernah kemana ya, kalau memang udah rezekinya kita. Tetapi yang sesudah nikah itu yang berat. Karena sesudah nikah, kita itu pernah merasain, yang ibarat kata kan waktu itu memang di titik terendah banget. Tetapi ya, sekali lagi intinya gini, ketika kita melewati itu, menghadapi itu ya, kita nggak perlu ngeluh. Kita harus putar otak, apa yang harus kita kerjakan, karena rezeki itu pasti ada. Tinggal usaha kita aja. Nah, kemarin ketika corona, off air nggak ada, tetapi diganti dengan project endorse itu banyak dapat. Nah, maksudnya berapa bulan setelah pandemi atau berapa minggu setelah pandemi, maksudnya endorse mulai masuk gitu? Dari awal ya? Dari awal. Dari awal itu pandemi ya? jalan. Itu Kemarin aja. kita memang jualan di takjil di pinggir jalan, karena memang aku udah kebiasaan dari Manado juga. Kalau Lebaran
bulan puasa, kita juga sama jualan bebas. Nah di sini karena kan ya orang-orang umat muslim lagi berpuasa, pasti kan kalau mau buka puasa maunya yang kayak kolak gitu-gitu kan, makanan-makanan yang manis-manis. Nah kita cari rezeki juga di situ. Tapi alhamdulillah semua lancar masukannya Mas. Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kofi, hikmah apa sih yang Kofi dapetin di pandemi COVID-19 ini nih yang udah 5 bulan hampir 6 bulan berjalan ini, hikmahnya apa aja sih yang dapet? Hikmahnya banyak banget ya. Biasanya kita nggak ada waktu untuk keluarga, ya itu malahan kita sering ngumpul sama keluarga tiap hari malah sampai sekarang itu ya. Jadi ya udah saling ini lagi kayak ngobrol-ngobrol. Kan biasanya kita terbang sini, terbang sana gitu kan. Ini bisa Gitu, sama ini bisa sama keluarga, bisa gitu. ngurusin rumah, Ngurusin rumah. ada anak-anak juga Iya, kan. jadi rame ya, Rame. gitu. Berarti corona jadi ajang tali kasih buat kalian. Iya, Iya. sebenarnya corona di balik suatu masalah pasti ada juga kebaikan yang lain gitu yang kita bisa petik. Iya. Tapi maksudnya selain bantu suami jualan, maksudnya nyiapin, Ovi jadi produktif nggak sih di musiknya sendiri? Di musik, Di musik Iya. kita produktif karena jalan YouTube ya. oh iya ada oke. YouTube. Kita YouTube project sendiri. Oh iya, project YouTube juga ya? Iya. Iya. Saya baru ingat. Oh, iya, iya. Nah selain jualan ada project YouTube. Kepikirannya apa sih awal-awal sampai akhirnya bikin project YouTube? Jadi gini, waktu project YouTube itu sebenarnya gini, setelah 1 bulan kan corona mulai Maret kan. Iya, iya benar Maret. Maret April. Nah, Maret April aku sama dia sambil jalanin seperti biasa, ya main TikTok atau apa segala macem untuk Ketemu lucu-lucuan, ya ketemulah ide mulai putar. Oh ada ide ini. Barulah bulan Mei kita jalan YouTube Bikin untuk sitcom. parodi. Parodi Ya gitu. iseng-iseng aja. Dalam artian daripada kita stres di rumah, mendingan kita berkarya kecil-kecilan aja. Kenapa parodi sih? Kan kalau orang-orang banyak kan artis-artis lain yang aktif di YouTube, terus abis itu ngejalaninnya talk show. Nah, kayak misalkan Podcast. ngobrol, ya, Oke. yang model kayak podcast atau misalkan ya ngobrol-ngobrol gitu kan, bikin gimmick-gimmick atau gimmick apa gitu, entah itu beneran atau bohongan ya kan kita juga nggak tahu ya kan. Nah, terus sampai akhirnya bikin sebuah konten parodi itu seperti apa sih? Tercetusnya gitu pikiran kenapa parodi gitu. Jadi gini, kalau kita berdua berdasarkan lihat di Instagram, postingan di Instagram. Kalau podcast, jujur aku sama Ovi, aku jujur ya, aku selalu bilang gini, jalankan apa yang memang kamu bisa jalankan. Kalau bukan bilang kamu, mendingan jangan. Iya. Ya, sama kayak podcast. Karena dia, kenapa aku ngajak di parodi? Karena kan dia udah sering acting. Oke. Ya, Oke. dari segi acting pasti udah dapet. Terus kalau podcast itu udah ada bagian-bagian sendiri, ada jadi kombusier itu memang udah ahli-ahlinya di situ kan. Nah kalau kita mau podcast apaan? Iya. Mau podcast apaan? Masa mau podcast sama ikan tuna? Ya siapa tahu kan podcast kehidupan penyanyi dangdut kan teman-temannya banyak. Masalahnya konten seperti itu udah ada. Oh sudah ada ya, ingin cari yang beda ya. Nah kita pengen cari yang istilahnya ya udahlah menghibur masyarakat, ketawa. Berarti sekalian ngasah aktingnya Ovi juga ya. Iya. Dan alhamdulillah 2 bulan belakangan ini udah mulai banyak ya tawaran acting Iya. Udah. Udah berapa banyak Kemarin. Mbak Ovi produksi acting yang sampai sampai detik ini yang udah dilewatin udah berapa banyak sih? Yang baru jalan semua yang Yang sama kemarin Sule. ya? Oh yang sama Sule, Sama oke. Sule, iya. Yang itulah ya, Yang sinetron ya. itu. Iya, Sinetron. sinetron. Oke, terus ini yang habis itu? lagi standby layar lebar, tapi kayaknya Iya. ke pending lagi. Nah, untuk endorse-nya sendiri berapa banyak sih yang masuk tuh ke Ovi untuk endorse? Banyak banget. Banyak. Ada berapa itu ke Ovi? Kalau untuk brand ambassador dia sekarang jalanin 1, 2, 3, 4 atau 5. Jenisnya produk kecantikan Produk kecantikan, produk kesehatan perawatan wanita, sama produk perumahan. perumahan. Nah, iya. Iya. Itu fotonya di panggung depan perumahan kayak gimana, kayak kuli bangunan itu dua-dua. Kayak kuli bangunan di panggung. Gue sempat ngeliat di instastorynya Mbak Ovi ya kan. Di depan perumahan ada baliho ya kalau nggak salah ya. Iya. Ada baliho, billboard dipajang.
Waduh. Luar biasa. Iya, kayak model semen gitu kan. Model semen. Nah, untuk proses penerimaan endorse-nya sendiri dari Ovi dan Mas Frank gitu, yang manajer Ovi juga itu selektif nggak sih? Atau memang sama pandemi apa aja masuk udah Oh enggak, singkatan? selektif. Enggak, Aku selektif. Karena kebetulan memang untuk endorse apapun mau pekerjaan atau apapun itu memang aku yang ngurus. Ya kalau keuangan dia. Ya. Saya cuma bagian Betul. ngurus seleksi ini. Nah kalau untuk endorse ada beberapa item yang memang kita ngambil. Iya. Kayak judi. Nah, Oke. Gitu kita enggak. Nah, kalau Ovi sendiri sama nih, ngikutin Bang Frank aja. Iya. karena memang Selektif. kebetulan sekarang untuk manajemen endorse aku pegang bukan Ada cuma Ovi. beberapa. Oh. Ada sama istrinya Maeli juga. Oh. Dipegang sama Bang Bot. Sampai akhirnya menerima endorsean obat kuat. Itu yang mau gue tanyain tuh. Mau ya? Aduh. Enggak, jadi gini. Produk Kok sendiri. jadi obat kuat Itu ya kan? sebenarnya bukan endorse. Oke. Kita Jadi ada itu ini juga. kita kerja sama. Kerjasama. Itu yang punya produk itu orang Indonesia, kebetulan dia orang Aceh. Heeh. Nah, itu produk bukan kayak produk orang bilang. Jadi gini, Iya. konotasi ketika kita berbicara tentang produk vitalitas, maka track pandangan kita udah langsung ke yang itu. Oke, ya. Nah, Macam-macam. kebetulan ini Indonesia ini sebenarnya negara yang paling luar biasa kaya, Betul. ya. Jamu-jamu. Nah, majakan. Kok sebut merek? Iya. Enggak. Jadi gini, jadi produk yang kita pegang ini adalah produk jamu, Oke. herbal. Herbal. Gitu. Dan itu sangat-sangat aman untuk dikonsumsi. Paling untuk stamina juga ya Jadi kalau yang itu stamina, bukan masalah bukan yang stamina. untuk stamina itu. Stamina bukan stamina, tapi stamina bikin kita semangat terus. Ya. Serius. Benar. Sekali harus Oke. ngeliat Minum kita malam. ini. Bangun pagi, kita Segar. beraktivitas besoknya segar. Oh. Nah, tapi gini, yang mau gua tanyakan adalah nggak takut imbasnya itu nama Ovi jelek gitu? Maksudnya kan ya apa? Endorse atau mempromosikan obat kuat, maksudnya kan nanti ada konotasi negatif gitu kan, yang nantinya imbasnya ke karirnya Ovi juga gitu. Ovi sendiri nanggepin gimana? Atau memang nggak masalah lah ya kan? Iya sih, lagian nggak gimana juga ya. Obatnya soalnya nggak yang obat kuat gitu. Soalnya itu stamina yang kita bilang tadi gitu. Jadi nggak masalah kalau untuk obat. Oh. Lagian di situ juga selain yang untuk laki-laki kan ada juga yang untuk Kolesterol, untuk untuk membersihkan perempuan wanita. untuk iya langsing juga, kolesterol juga. Ya untuk kesehatan tubuh sih sebenarnya itu. Oke. Bukan yang untuk konotasinya yang ke situ gitu. Nah untuk tadi bicara soal kehidupan pandemi juga, setelahnya tadi udah dijelasin juga kan kegiatannya ngapain aja. Nah kalau nggak salah lihat juga di Instagramnya Kofi, pokoknya gue kepo dah selama pandemi kepo nih Selalu Instagram ya. Kofi. Nah, kepo juga sih yang dia ada di feed gue juga. Kita udah temenan soalnya. Nah Ovi juga lagi baru rilis single baru ya. Iya. Nah judulnya Baru. apa? Lockdown cinta. Oh Lockdown Cinta. Lockdown cinta. Nggak pakai ku. Enggak ya. Lockdown Lockdown cinta. cinta. Lockdown. Oh, Lockdown cintaku. Oke. apa kayak gue ya? Iya. Iya, Lockdown pakiku. Ini karena pandemi sampai dia lupa-lupa. Iya, makanya. Nah, Yang penting penciptanya inget dong. nah itu Kapina lagu Kage. ciptaan siapa sih? Kapina Kage. Pina Kage. Oke. Nah, itu lagunya ceritanya soal apa aja? Sebenarnya mungkin yang pembuat lagunya ini, penciptanya ini ngambilnya dari lockdown yang sekarang ini, tapi tidak menceritakan pandemi gitu. Malahan cinta itu nggak boleh kemana-mana gitu, cukup satu aja. Gitu. Digembok cintanya di lockdown gitu. Oh. Udah lihat belum video klipnya? Udah. Udah kan di penjara kan? Iya, di penjara. Iya dong bohong. Iya beneran, udah. Nah, ada kesamaan gak sih dari cerita isi lirik lagunya itu sama kehidupan pribadi kalian? Kayaknya sih gua rasa di dia ya, di Ovi ya, yang udah mulai kelok gitu kan sama Bung Frank ya. Iya. Kalau kelok sih enggak. Oh, Enggak. enggak. Jadi gini, mungkin kalau dalam kehidupan rumah tangga, ya memang cinta itu udah nggak bisa kemana-mana. Udah Bang cukup. Ari juga kan udah punya istri tuh. Iya. Nggak mungkin kan Bang Ari cinta mau kemana-mana sama istri mau kemana-mana juga. Iya betul. Tapi kalau soal kerjaan tetap aku itu kasih keleluasaan. Iya. Support lah kalau Ya, untuk kerjaan. yang saya pertanyakan ada kesamaan nggak dari Sama. ya? Soalnya Samanya gimana? di Sama. lockdown. Digembok.
Nah, sejauh ini kan udah ditayang di YouTube juga, YouTube siapa sih ya? Naga Suara. Naga Ya? Suara. Nah, udah responnya udah sejauh apa sih? Lockdown Cinta Ya ini? lumayan. Iya. Nah, Ovi ngeliat respon dari temen-temen, maksudnya dari penggemar, terus dari warganet plus 62 juga kayak gimana sih? Apa lagunya? Soal lagu. Ya bagus ya. Komen-komenannya juga ya bagus-bagus. Kamu komennya positif. Positif semua. Apa? Dari musiknya juga Penerimaannya bagus. Tapi memang ya sekali lagi itu namanya berkarya. Iya. Ibarat kata kita harus tutup kontinu. Iya. Ya kan? Kita nggak mungkin cuma ngeluarin 1, 2, 3 karya. Iya. Ya. Atau kita berharap oh ini karya ini pasti booming, tunggu dulu. Iya. Semua itu udah ada yang atur. Kita yang penting tugas kita adalah terus berkarya. Yes. Pasti waktunya itu akan tiba. Aku aja bilang sama dia, kalaupun seandainya kamu nanti keluar lagu boomingnya di umur 35 tahun nggak masalah. Oke. Ajar terus aja. Semangat. Nikmatin gitu. Nikmatin. Ini berarti udah puasa berapa bulan tuh ngeluarin lagu ini? Oh lumayan, setahun. Serius? Setahun baru Iya. keluar. Terakhir itu lagu yang Bahagia Selama. Bagai selama. Oh Bahagia Selamanya. Yang Itu kita- nyanyi sama Iya, ciptaan aku Bung juga. Frank. Oh iya. Iya, siap. kita bangun. Terima kasih buat Bung Frank sama Mbak Ovi. Nah, Terima kasih. YouTube-nya tadi channelnya apa sih? Bang Bang Botak Botak official. Nah, buat teman Di buat subscribe. oh iya, buat teman-teman semua pokoknya nonton YouTube-nya dia, nontonnya YouTube-nya mereka, Bang Botak official itu konten tentang parodi-parodi dan jangan lupa Ada dua sih. Ada 2. Yang satu yang baru mau rilis itu Kampung Dangdut. Oh. Kampung iya. Dangdut. Nah, itu yang luar biasa. Ada aku, ada Ovi. Ayo gua kemarin lihat tuh di syuting-syuting. Nah, itu dia pokoknya. Nah, Coming soon. Bang Botak official dan Kampung Dangdut. Terus habis itu jangan lupa dengerin terus karya-karyanya Neng Ovi ini di industri musik dangdut Indonesia. Semoga buat kalian semua senang dengan percakapan kita. Dan buat kalian Yes. berdua, buat Neng Ovi sama Bung Frank, pokoknya langgeng terus lah pokoknya kalian semua. Amin. Semuanya. Sukses pokoknya. terus, Sukses sukses terus. Pokoknya kita kalian. harus bahagia. Semoga kita selamanya. semua bisa melewati Amin. pandemi COVID-19 Amin. ini Amin. dengan berbahagia. Yes. Sampai jumpa di lain waktu dengan narasumber yang lainnya dan terima kasih.